Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya dapat laporan. Laporan mulu. Udah nggak salah laporan mulu. Pusing. Udah pusing. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos lagi guys ya, parodi lucu dan juga sindiran keras nih buat Bapak Presiden Prabowo. Ini banyak komentar netizen ya soal hari perayaan kemerdekaan kemarin guys, soal ada bendera ya yang diterjunkan. Ini kok ada bendera benderanya kok ada mukanya Bapak, ada fotonya Bapak Prabowo. Yang harusnya kan ada simbol negara itu kan Garuda, benderanya udah ada. Lah ini kok ada fotonya Bapak Prabowo. Ini ulang tahun negara apa ulang tahun Bapak Prabowo sih guys ya. Memang susah banget ya. Anak buah Bapak Prabowo ini cuman mereka lagi ABS aja guys ya. Hanya pengen Bapak Prabowo senang aja gitu. Apalagi mereka tahu kan Bapak Prabowo ini kan emang haus validasi ya. Makanya mereka itu memang bekerja untuk Bapak Prabowo guys, dan Prabowo juga bekerja untuk melancarkan bisnisnya, bukan untuk membuat rakyatnya bahagia. Enggak, lihat aja sekarang pajak di mana-mana kan. Makanya setiap ada postingan pasti kritikannya banyak banget, apalagi sekarang banyak meme yang menyindir Bapak Prabowo. Salah satunya netizen ini membuat video-video parodi ya. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Hari ini kita belajar matematika. Nah, ini soal mudah ya. 10 ditambah 6 sama dengan, ayo berapa? Siapa? Ini coba Romo. Tuh pegang micnya. Berapa? Ayo. 10 tambah 6 itu kan 17. Oh, 10 ditambah 6 sama dengan 16, bukan 17 ya. Ayo, satu lagi nih, harus bisa nih. 2 ditambah 10 sama dengan, ayo siapa? Mr. Jack, ayo. Nggak tahu, tanya yang Nggak tahu, makanya dicoba. Nggak tahu. Coba, ayo Romo, lagi. 2 tambah 10 sama dengan 2 tambah 10 13 ya. Kampret, 13. 2 ditambah 10. 2 tambah 10 12. Udah lah, nggak usah belajar. Berhenti aja belajar. Hei maling. Weh, siapa yang maling? Apa Tio? Ada yang ngatain maling. Siapa? Tahu siapa? Ngibarin muka presiden di hari kemerdekaan negara di langit. Muka presiden. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Menurut gue nih ya, ini sih too much ya, menurut gue. Jangan sampai kata gue dikit lagi mukanya mau ditaruh di mata uang. Yang bikin sedihnya lagi apa? Yang dikibarin di atas langit, di atas awan, dia doang. Wakilnya kagak diajak, kan kesian kata gue. Lah, udah gitu kan yang memerdekakan negara tersebut bukan dia orang. Kalau lu mau ngibarin di langit tuh pahlawan-pahlawan negara tersebut gitu ya, pemerjuang kemerdekaan negara tersebut gitu, yang gugur mendahului kita gitu. Kalau presidennya kata gue kayak kurang gitu. Ini menurut gue aja sih. Gue nggak tahu ini kejadian di negara mana, cuman ada tuh satu negara lagi merayakan hari kemerdekaannya dia, ulang tahun negaranya dia, tapi yang dikibarin di atas langit, di atas udara dengan pesawat-pesawat itu adalah presidennya gitu loh. Kata gue kan yang ulang tahun negaranya, bukan presidennya. Tapi kalau misalkan pendukung-pendukung presiden tersebut mikirnya, ya terserah dong, kan dia presidennya, kan dia yang punya negara ini, ya terserah gitu, ya kan. Cuman menurut gue too much. Jujur, gue dulu respect banget ya sama tuh presiden gitu. Cuman nih kalau hal-hal kayak gini kata gue too much gitu. Sampai jujur li sebenarnya honestly gue bingung yang ulang tahun tuh negaranya apa presidennya gitu. Kenapa muka dia yang berkibar di atas langit ya? Mana segede-gede jeplak, gede banget lagi kata gue itu. Menurut gue juga ya, udah jangan di Kim Jong Unin banget gitu. Ituannya jangan diituin banget, kayak biasa aja. Jangan diiniin banget itu gituannya gitu.
Udah gue takut hilang. Ye, pede amat. Kata gue mah nilai lu tuh 11 dari 100, udah gitu, ya. Jangan ngaku-ngaku 99. Nggak ada. Waktu capres aja lu dibilang nilai lu 11 doang dari 100. Sekarang lu jadi presiden, kata gue mah nilai lu cuma 0,5 dari 100. Lu bikin kopdes di hutan yang nggak ada manusia. Lu jualan ke siapa itu kopdes? We walk the talk, not only talk the talk. Coba diartikan Pak Prabowo. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh ceplok. Yakinkan. Anjloknya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo ini turun drastis dari 81,2% jadi 51,1%. Well, setidaknya ada 3 lembaga survei arus utama yang merilis temuan senada angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden yang mengalami penurunan cukup signifikan, dan ini bukan cuma terjadi di satu indikator, tapi konsisten di beberapa sektor vital. Mulai dari tekanan ekonomi harian seperti kenaikan harga bahan pokok, isu daya beli masyarakat yang melemah, serta ketidakpastian lapangan kerja. Ini masih jadi beban nyata keluarga Indonesia. Bahkan baru-baru ini aja gue lihat kalau berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana itu tembus 1 juta orang. Kedua, adanya jurang besar antara ekspektasi dan realisasi. Di awal pemerintahan, harapan publik memang membumbung tinggi, tapi ketika eksekusi program gak mulus dan komunikasi ke publik jadi sembrono, celah kekecewaan itu dengan cepat terbuka. Belum lagi beban implementasi program-program besar pemerintah yang membutuhkan penyesuaian anggaran ini juga memicu perdebatan di publik. Tapi sebenarnya hal ini itu masih terbilang wajar dan normal di dunia politik. Karena sekelas Barack Obama aja yang pernah dielu-elukan sekalipun waktu masih menjabat sebagai Presiden Amerika, beliau juga pernah mengalami penurunan kepuasan publik. Terus akhirnya kepercayaan publik itu kembali lagi meski saat itu sudah tidak menjabat. Karena apa? Karena ada pembenahan ekonomi dan melakukan komunikasi ke publik dengan efektif. Samalah dengan situasi yang terjadi hari ini, ketika kritik itu memuncak, menurut gue pemerintah juga nggak serta-merta langsung resisten. Ada langkah konkret berupa evaluasi kebijakan harian, penyesuaian strategi komunikasi, sampai turun langsung untuk membereskan sumbatan distribusi bantuan dan stabilitas harga. Respon cepat dan kemauan untuk mengoreksi arah kebijakan di tengah jalan, ya gue akuin, oke, perlu diapresiasi. Tapi again, nggak cukup sampai di situ. Harus dilanjutkan dengan konsistensi perbaikan dan pengawasan. Sebenarnya naik turun angka kepuasan publik dalam sebuah sistem demokrasi itu hal yang wajar sih. Nggak ada tuh pemerintahan yang grafiknya naik urus terus tanpa gelombang. Tapi kalau turunnya terbilang tajam, ini bukan lagi sekedar fluktuasi biasa. Ini adalah sinyal peringatan. Pemerintah juga harus belajar mau mendengar. Tidak boleh menutup mata dan telinga dari keluhan warga. Kritik dan hasil survei seperti ini juga jangan dipandang sebagai serangan publik, tapi sebagai cambukan keras. Sebuah wake up call agar bekerja lebih presisi, lebih empati, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat saat ini. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Mengupas bawang. Rakyat yang waras itu maunya sederhana sebenarnya. Kalau Prabowo tidak mampu mengamputasi para penjilat dan bajingan yang ada di sekitarnya, ya Prabowo harus mundur. Jadi untuk teman-teman yang demo tanggal 27, kalian jangan bahas yang kecil-kecil. Desak Prabowo untuk mengamputasi para bajingan di sekitarnya. Kalau nggak mampu, mundur aja. Saya mendukung itu, demo tanggal 27 Agustus. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Pasangan bang gue. Kamera sopan gue. Jatuh mana gue. Bajingan gue. Asal gue. Saya tidak rela. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Satu orang makan 1/4 ayam. Negara kaya itu. Kalau kita ya satu ayam potong 8 atau 10 lah. Ya. Paling kecil 12 lah. Jangan pula
dipotong 18 atau 22. Tadi kita bicarakan Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya juga akan juga suka di ujungnya. Kita akan turunkan apa itu bunga cicilan, kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Saya dapat laporan kerugian yang dialami Saya oleh dapat bangsa laporan Indonesia. sekarang sudah banyak petani 100 yang libur ke luar negeri. Saya dapat laporan satu penggiling padi tiap tahun. untung tiap panen 2 triliun. Malah BPS 1000 triliun saya. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, tolonglah sudahi MBG Pak, tolong sudahilah MBG Pak. Harga ayam pilet sudah mencapai 55.000 per kilo Pak. Beras sudah mencapai 18.000 Pak. Nah, cabai minyak semua naik karena programmu yang nggak masuk akal ini Pak. Semua harga naik Pak. Kau jangan cuman lihat data laporan songkok anak buahmu Pak. Turun ke bawah Pak. Ya. Zaman kemarin proyek banyak, warga menikmat warga jadi tenaga proyek, uang kembali ke kampung bisa beroperasional, harga stabil. Zaman kemarin, tahun kemarin Pak, tahun ini Bapak enggak, uang kebakar semua, perekonomian melemah Pak, hancur Pak, hancur. Pak, ini banyak yang komen kadang Pak, pesejat masyarakat petani, iya men, petani mana? Kita Pak, susah Pak. Saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. Ternyata aksi terjun payung pakai foto Prabowo itu bukan pertama kali. Kalian pasti tahu momen viral HUT RI 81 kemarin yang foto Prabowo dibentangin di atas langit sama para penerjun payung. Ternyata hal ini udah pernah dilaksanain juga di HUT Bayangkara tahun 2025 dan 2026. Jadi seenggaknya udah ada 3 kali, tapi nggak tahu ya kalau lebih. Jujur ini mengingatkan gue sama bukunya George Orwell 1984, di mana wajah The Big Brother itu dipampang di semua tempat, di mana-mana, sampai figur ini jadi personifikasi dari kekuasaan dan negara itu. Kalau di bukunya sih, ini adalah salah satu cara rezim untuk mempertahankan kontrol dan membangun loyalitas terhadap kekuasaan. Jadi menurut gue kita harus mulai cukup sensitif dan waspada sih sama isu-isu kayak gini. Apalagi kemarin MC-nya itu menyebut foto Prabowo sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa di bawah tinggi di langit Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kehormatan dan kebanggaan bangsa harus direpresentasikan dengan wajah seorang individu? Kan negara kita ini punya simbol negara, Garuda Pancasila, bendera merah putih, itu aja udah cukup kok. Presiden itu pejabat negara, bukan simbol negara. Kita harus tahu batasan antara menghormati pemimpin dan mengagungkan pemimpin. Karena dalam negara demokrasi, pemimpin itu bukan untuk dipuja, tapi diawasi, dikritik, dan diminta pertanggungjawaban. Bukan sama sekali diposisikan sebagai orang yang merepresentasikan kehormatan dan kebanggaan bangsa. Lagian kebanggaan siapa sih? Yang pasti bukan gue. Itu TV itu datang ke sini tau nggak? Bukan untuk meliput. Dia nunggu saya salah bicara. Saya tidak takut karena saya tidak salah bicara. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Selalu bohong.
bohong kepada rakyat. Akun Sekretariat Kabinet baru aja mengupload video dengan hook Prabowo berdebah. Sekali lagi, hooknya itu Prabowo berdebah. Di akun Sekretariat Kabinet, hooknya Prabowo berdebah. Ini bener, di akun Sekretariat Kabinet, hooknya itu Prabowo berdebah. Sekali lagi, hooknya itu Prabowo berdebah. Lu bisa cek sendiri di akun Sekretariat Kabinet, hooknya itu Prabowo berdebah. Kemudian dibenturkan sama yang katanya ratusan ribu orang lari menyambut Pak Prabowo. Gue memaklumi pemerintah sekarang kan memang narsisnya tuh kebangetan. Cuma empatinya dong guys. Ini NTT nggak lagi dalam kondisi yang baik dan Pak Prabowo belum muncul. Kemudian Kalimantan lagi banyak titik yang terbakar dan Pak Prabowo juga belum muncul. Yang dimunculin malah video kayak gitu. Ini kan bikin masyarakat jadinya tambah marah sama pemerintah. Dan kalau masyarakat tambah marah, hook ini akan diamini sama banyak orang. Hooknya itu apa? Di akun Sekretariat Kabinet, hooknya adalah Prabowo berdebah. Sekali lagi, bukan gua yang bilang, tapi di akun Sekretariat Kabinet, hooknya itu Prabowo berdebah. Bukan gue yang bilang. Korban gempa. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Berarti ini antara dua nih, antara memang rakyatnya nggak kenal sama presidennya, atau memang jangan-jangan kita punya dua presiden nih, Sugianti sama Subianto, bener gak? Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Presiden. Kalau Singapura saya nggak terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok. Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Loh, Pak, kok bandingin sama Singapura? Walaupun tadi ngomonginnya soal sekolah, oke, kita bicara soal universitasnya. Dari total universitas aja udah beda. Dari total jumlah rakyat penduduk juga beda. Tapi kan logikanya nggak gitu, Pak. Kalau ngebandingin jumlah rakyatnya Singapura yang cuma sekitar 5-6 juta, dibandingkan dengan 280 juta, itu semua orang Jakarta disuruh pindah ke Singapura, Singapura tenggelam sama orang Jakarta. Logikanya talent pool di Indonesia itu lebih banyak, Pak. Kalau lihat jumlah universitasnya, yang dibiayai sama pemerintah cuma 6, sisanya punya asing. Coba bandingin sama Indonesia, 2000 kampus guys, baik yang negeri maupun swasta. Memang secara administratif untuk ngurus yang lebih kecil itu lebih gampang. Lah udah tahu banyak masih dibikin ribet, ya sulit. Oke, kalau sekarang ngomongin tua-tuaan, NUS sebagai kampus tertua di Singapura itu ada di tahun 1900-an. Sedangkan universitas kebanggaan kita semua, Universitas Indonesia, dari tahun 1800-an. Terus kenapa mereka udah bisa ngejar world ranking, sedangkan kita tembus 100 aja kagak? Yang satu ranking 10 Asia Tenggara, yang satu ranking 10 dunia. Lo kok bisa? Biarin aja. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Kenapa Pak Prabowo harus menyebut nama Susana, seorang pengupas bawang yang digaji 700.000, padahal enggak? Kenapa Pak Prabowo harus bilang pendapatan ojol naik 2-3 kali lipat? Kenapa? Jawabannya adalah karena dia ingin memuji kinerjanya sendiri. Alasannya itu doang. Coba lu bayangin kalau dia tahu kalau Ibu Susana itu sebenarnya bukan pengupas bawang yang digaji 700.000. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang double job. Pagi dia jadi tukang jahit, siangnya dia jadi tukang cuci ompreng hanya untuk menutupi kebutuhan hidup.
Dia nggak bakalan nyebut itu nama. Karena kalau dia nyebut, itu hanya akan membuktikan di pemerintahan dia sama aja. Kalau ada seorang ibu yang banting tulang bahkan digaji 700 perak. Bahkan sampai double kerjaan. Dan soal pendapatan ojol yang naik 2-3 kali lipat, gua jamin itu 100% bohong. Lu pakai akal aja. Jangankan 3 kali lipat, 2 kali lipat aja dah. Kalau sehari ojol pendapatannya 200.000, berarti 2 kali lipat yaitu 400.000. Mungkin nggak? Ya pasti nggak mungkin lah. Ojol dapat 150.000 kotor aja masih bersyukur. Pakai 2 kali lipat. Ini secara sadar dia lagi bohong-bohongin masyarakat kita. Dia dengan enaknya bilang pendapatan ojol naik 2-3 kali lipat, tapi dia nggak ngomong harga spare part motor yang dimana menjadi kaki tangan para ojol itu naik 40%. Dia juga nggak ngomong BBM sekarang naik, yang dimana itu adalah bahan bakarnya para ojol yang kerja di jalanan. Yang nggak semua ojol ngisi pertalite. Dan kalau ojol mau ngisi pertalite harus nanti 15-20 menit. Ini udah kelewatan parah. Gue mau nanya, ini emang presidennya tukang bohong? Apa emang dia demen banget sih dibohong-bohongin bawahannya? Coba lu komen di kolom komentar di bawah. Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Indonesia kadang-kadang tidak boleh terlalu belak-belakan. Nah ini saya kira pengaruh ibu istrinya Pak Bahlil ini. Jadi Anda berhasil lah agak menjinakkan orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur itu ya kan keras kadang-kadang, cepat naik. Tapi saya perhatikan ini beliau orang Indonesia Timur tapi pandai, ya kan? Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Istana belum bisa memastikan kunjungan Prabowo ke lokasi bencana di NTT. Mensesnek, nanti kita lihat situasinya. Para menteri juga sudah di sana. Alasan mulu lu pada. Giliran ngerayain ulang tahun di Paris bisa. Giliran jenguk korban bencana alasan mulu. Jujur gue kemarin hadir di istana buat upacara. Gue pikir nih ya abis upacara langsung ke lokasi bencana. Nggak taunya malah karnaval sampai malam. Yang dimana harusnya abis upacara kalau udah kelar langsung jenguk korban bencana. Jangan cuman bantuannya doang yang datang, tapi pemimpinnya juga harus datang. Rakyat itu bukan cuma butuh bantuan, tapi rakyat juga butuh pemimpin yang hadir di saat mereka lagi pada kesusahan. Giliran karnavalan sampai malam bisa. Gue pikir nih abis upacara langsung ke sono, langsung jenguk para korban bencana di NTT. Setiap pidato demi rakyat, giliran rakyat yang lagi pada kesusahan, berak sekabon. Madat banget lo.